Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Belajar Bersama Barada. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang Google Classroom. Karena untuk pelajaran saya, penugasan akan dikumpulkan melalui Google Classroom. Nah, sebenarnya apa itu Google Classroom? Jadi Google Classroom itu adalah aplikasi resmi dari Google. Classroom adalah dalam bahasa Inggris, itu classroom dalam bahasa Indonesia artinya kelas. Nah, jadi seperti kelas online gitu. Nah, berhubung kita sedang belajar dalam masa daring, nah semua serba online. Jadi saya coba mengusahakan penugasan juga dikumpulkan secara online. Jadi kalian tidak perlu datang ke sekolah mengumpulkan tugas pelajaran saya, cukup melalui Google Classroom. Nanti tugasnya akan sampai ke saya, akan saya kasih nilai, selesai, beres. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi pertama Google Classroom ini aplikasi bisa dibuka di laptop, bisa di HP juga bisa. Nah, kalau di laptop tinggal di download saja atau dibuka di Google, tulis saja Google Classroom, nanti di pencarian paling atas itu akan muncul halaman Google Classroom-nya, tinggal dibuka. Nah, atau kalau di HP ada dua cara. Pertama, kalau kalian punya memori HP yang cukup besar, bisa install aplikasi di Play Store atau App Store-nya, download. Seharusnya download pakai aplikasi langsung. Nah, melalui Play Store ataupun App Store. Tapi jika memori di HP kalian tidak cukup untuk download aplikasi baru, nah kalian bisa melalui Google Chrome atau browser. Nah, kan browser HP masing-masing pasti punya browser ya di HP masing-masing. Nah, entah itu Google Chrome kah atau itu UC browser atau browser yang lainnya, tetap bisa dibuka. Nah, caranya sama kayak tadi yang di laptop. Kalian buka Google, terus ketikkan Google Classroom, nanti muncul yang paling atas itu adalah link ke menuju Google Classroom. Dibuka. Nah, setelah dibuka maka kalian sudah berada di aplikasi Google Classroom. Nah, oke, sampai di sini paham? Lanjut. Nah, ini kita akan coba bagaimana caranya login ke akun Google Classroom dari Play Store. Pertama, buka Play Store-nya. Nah, ini kan Play Store, di pencarian atas ditulis Google Classroom. Berhubung Play Store saya bahasa Indonesia, jadi munculnya bahasa Indonesia. Kan Google Classroom artinya Google Class. Tapi kalau Play Store-nya berbahasa Inggris, nanti akan muncul dalam bahasa Inggris dia, Google Classroom. Nah, ini di-download Google Class-nya, aplikasinya. Karena saya sudah download, jadi tinggal yang muncul tombol buka. Nah, pertama kalau kalian belum download, tekan dulu download, ditunggu sampai downloadnya selesai. Kalau sudah selesai downloadnya, tekan buka. Nah, ini kan aplikasi dari Play Store sudah selesai, dibuka. Kemudian nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, Google Classroom, tekan tombol mulai karena kita akan memulai. Nah, tekan mulai. Nanti pilih mau masuk ke email yang mana. Nah, kalau di HP-nya mungkin yang terdaftar email orang tuanya atau email kakaknya, kalian pengen login ke email yang baru, tekan paling bawah tambahkan akun. Oke, kemudian nanti dia minta login email. Nah, kalian login, masukkan email dan password masing-masing. Nah, ini kan nanti masukkan emailnya apa, kemudian masukkan passwordnya apa, diikutkan sampai selesai. Nanti dia akan kembali lagi ke akun Google Class. Nah, kalau saya berhubung saya punya banyak email, saya akan login pakai email yang ini. Tekan OK. Ini loading. Nah, munculnya seperti ini. Ini kita sudah di dalam aplikasi nih. Nah, kalau sudah di dalam aplikasi kan dia ada tuh tanda panahnya buat atau gabung dengan kelas pertama Anda. Lihat tombol plus warna biru itu ditekan. Nah, kemudian gabung ke kelas. Jadi jangan buat kelas. Kalau buat kelas itu guru yang buat. Nah, karena kalian mau gabung, tekan gabung ke kelas. Nah, saat ini Anda login sebagai ini akun saya. Nanti mintalah kode kelas kepada pengajar. Lalu masukkan kode di sini, tekan kode kelasnya. Nah, ini dimasukkan kodenya. Nah, nanti
kalian lihat di link deskripsi masing-masing kode kelasnya apa. Jadi kalau ada namanya Alia, misalkan Alia kelas 8A, masukkan kode kelas 8A. Nah, jangan sampai masukkan kode kelas yang lain, karena nanti kalau masukkan kode kelas yang lain akan tergabung di kelas yang dimasukkan kodenya. Kalau masukkan kode 8C akan gabung ke 8C. Nah, nanti akan bingung nilainya tidak akan masuk ke penilaian 8A. Jadi lihat di link deskripsi di bawah ada kodenya. Nah, itu di copy atau diketik ulang, masukkan kode kelasnya. Nah, jadi kode kelas dimasukkan. Misalkan ya, saya coba sebagai siswa 8A. Nah, siswa 8A itu kode kelas di bawahnya adalah N Z V J A W F. Nah, N Z V J A W F. Oke. Kemudian tekan pojok kanan atas gabung. Nah, kan udah masuk nih. Nah, masuk kan kelas 8A IPA Fisika Pak Randat. Berarti ini udah gabung di dalam kelas. Misalkan diklik kelasnya. Nah, ini kan ada nih tugas baru, membuat peta konsep bab 1 gerak dan gaya. Nah, sesuai sesuai video sebelumnya kan. Penugasannya adalah membuat peta konsep yang udah ada di videonya, disalin. Terserah mau dibuat sebagus mungkin, intinya disalin buku catatan. Kemudian ini ditekan. Nah, ditekan. Kemudian lihat paling atas, tenggat 2 Agustus pukul 8.00. Itu berarti tugas ini terakhir diterima itu tanggal 2 Agustus pukul 8.00 waktu Indonesia bagian barat. Nah, lewat dari itu otomatis tidak akan ternilai tugasnya. Nah, jadi ini aplikasi akan otomatis, waktunya seminggu. Nah, kemudian baca yang bagian deskripsi bawah ini, foto hasil peta konsep yang kamu buat di buku catatan, terus upload di sini. Nah, gimana Pak cara uploadnya? Lihat paling bawah. Nah, ini kan ada tugas Anda nih. Lampirannya masih kosong. Nah, tugas Anda di bawahnya kan ada tanda plus, tambahkan tugas. Ditekan tambahkan tugas. Nah, kemudian kalau sudah difoto di home sebelumnya, langsung tekan upload. Tapi kalau belum difoto tugasnya, tekan kamera, ambil foto. Nah, pilih misal kamera. Nah, misalkan ini kan contoh nih. Saya tadi cuma mencontohkan. Ini kan belum selesai. Kalau seandainya nanti diselesaikan sampai selesai, kemudian difoto. Ini hanya sebagai contoh. Peta konsep, tekan foto, sudah. Nah, habis itu tekan tanda centang. Nah, dia masih loading. Kita tunggu dulu dia loading. Nah, ini kan udah nih. Kalau udah segini, lihat tanda bawahnya serahkan. Jadi foto yang tadi itu udah tersave. Tekan serahkan. Kalau tidak ditekan, dia tidak akan masuk ke penilaian guru. Tekan serahkan. Nah, dia bertanya lagi kan, serahkan tugas dan tanya, satu lampiran akan dikirim untuk membuat peta konsep bab 1 gerak dan gaya. Nah, bentar. Kalau nanti akan ada banyak foto. Nah, misalkan ini kan ada satu foto, misalkan kalian sampai buat 2 halaman, tambahkan tugas lagi. Nah, di foto lagi. Nah, terserah ada berapa lampiran yang ingin disampaikan. Tergantung hasil yang kalian buat kan. Kalau sampai 2-3 halaman, berarti tekan tambahkan lagi. Nanti di sini ini kan cuma ada satu nih. Nah, nanti kalau udah ditambahkan akan muncul 2. Masih kurang, tambahkan lagi. Nah, kalau sudah dirasa sudah, baru serahkan. Tekan serahkan. Oke. Nah, dia loading. Lihat di bawah, pekerjaan telah terkirim. Jangan dibatalkan. Nah, pekerjaan telah terkirim tadi kan. Nah, Pak, ada tombol batalkan. Batalkan artinya apa? Nah, misalkan kita baru ingat, udah tekan tombol, pas kita koreksi lagi, oh ada yang salah. Nah, bisa dibatalkan. Nah, batalkan, nanti balik lagi kayak tadi, ditekan tombol ulang. Ditekan tombol serahkan ulang, upload, serahkan ulang. Jadi seperti itu. Nah, ini artinya kalau udah seperti ini udah masuk. Nah, artinya tugas yang kita kerjakan udah masuk. Karena kalau kita tekan lagi kan, tugas baru ini, nah di bawahnya udah ada nih keterangan diserahkan. Ini yang kita serahkan. Kita bisa ngoreksi yang tadi kita upload itu benar enggak ya.
Jadi tidak perlu mengumpulkan ke sekolah, cukup difoto. Nah, makanya nanti saya akan tahu mana yang siswa yang dia numpang foto kawannya di-upload. Nanti akan kelihatan, oh ini kok sama, tinggal saya hubungi. Nah, atau saya bisa melihat siapa yang duluan ngirim. Biasanya yang belakangan ngirim itu dia copy paste tuh. Nggak masalah kalau kalian copy ulang sebenarnya. Misalnya ada pekerjaan teman, kalian catat ulang, itu nggak masalah. Yang nggak boleh itu kalau kalian foto punya kawan terus foto itu yang kalian upload. Nah, berarti kan itu kalian mengupload pekerjaan teman namanya. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, jadi seperti itu ya cara upload tugas di Google Classroom. Nanti kalau ada tugas selanjutnya dilihat di halaman home ini. Nah, nanti kan akan ada notifikasi juga kalau guru Anda memberikan tugas baru. Jadi sesimpel itu, oke? Paham sampai di sini? Oke. Nah, demikianlah tutorial dari rekam layar cara membuat akun, cara login, cara penggunaan, cara mengumpulkan soal dan lain-lainnya. Nah, seharusnya paham. Kalau masih kurang paham, coba backward lagi, ditonton lagi videonya, diulang. Nah, dipahami baik-baik dan dicoba, sambil ditonton, sambil dicoba. Nah, karena ini gampang aplikasinya gampang digunakan gitu, tidak sulit. Nah, jadi saya rangkum pertama tadi kalian buat akunnya masing-masing. Nah, jangan lupa kalau bisa pakai akun Google yang kalian ingat email dengan passwordnya. Nah, jadi kalau nanti suatu saat entah HP-nya ganti baru atau HP-nya ada masalah, tapi mudah-mudahan tidak ada masalah HP-nya, atau kalian mau mengumpulkan pakai HP orang tuanya, kalian kan harus masuk ke login ke email yang sama. Nah, jadi usahakan email itu benar-benar kalian catat betul emailnya apa, passwordnya apa. Jadi kalau suatu saat nanti mau login kembali, itu kalian tinggal login pakai email yang tadi. Nah, karena kalau nanti kalian login pakai email lain, maka tidak akan masuk tadi ke Google Class yang udah pernah kita buat. Kalian masuknya ke tampilan baru dengan kelas yang masih kosong. Nah, tapi kalau kalian pakai email dan password yang sama, maka mau kalian login pakai HP apapun, entah itu HP adik kah, atau HP bapak, atau HP tetangga sekalipun, maka kalian tetap akan masuk ke kelas atau classroom yang sama. Mungkin cuma itu. Semoga penggunaan ini dapat dipahami. Sekali lagi kalau masih merasa kurang paham, tinggal diputar ulang saja videonya, karena penggunaan aplikasi Google Classroom ini sudah pernah saya gunakan sejak beberapa tahun yang lalu, atau tepatnya ketika 2 tahun yang lalu, ketika udah mulai pandemi, belajar mulai online. Nah, itu saya udah gunakan dan alhamdulillah semuanya lancar. Nah, dan harusnya kita juga bisa gunakan aplikasi ini. Mungkin sekian, sampai ketemu lagi di video belajar bersama Kak Rangga berikutnya. Tetap semangat dalam belajar, jangan menyerah, jangan mundur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.